Okey. Sangat-sangat penting adalah kita punya diet ataupun kita punya pemakanan harian lah. Okey, jadi kalau kita tengok di sini ni, um, kita harusnya ada mau makan 25% ini adalah protein. Okey, protein, lepas tu 25% adalah carbs, lepas tu 40% lebih kepada sayur dan juga ada juga minyak lah ataupun lemak daripada ke kacang ataupun daripada buah avocado. Ini lemak juga sangat penting. Okey, vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak semua ni mesti dan juga air yang tulen lah untuk kita menjaga kita punya kesihatan dan kita punya family. Sangat-sangat penting. Okey. Jadi lemak ni ada beberapa kategori lah. Ada lemak trans. Saya rasa semua kita memang sudah tahu. Ini lemak trans adalah yang paling berbahaya lah. Daripada gorengan-gorengan, daripada kek, daripada cookies, semua tu daripada coklat. Inilah yang paling berbahaya punya lemak trans yang akan kasih cepat naik badan, lepas tu kasih kolesterol naik dan juga memberi masalah penyakit jantung. Atau juga lemak tepu daripada mungkin santan, kalau terutamanya kalau santan tu telah dimasak lah, kena panas, lagi berbahaya. Okey, daripada krema-krema, susu pekat manis semua tu juga tidak bagus lah. Okey, dan juga lemak-lemak daripada lemak haiwan lah, terutamanya kalau kita masakkan, kau nampak tu lemak semua sudah timbul. Itu berbahaya punya lemak lah. Tetapi dalam semua lemak ni memang ada juga lemak yang sehat. Macam kita tengok lemak, nama dia lemak tak tepu. Contoh daripada minyak jagung, kacang soya, bunga matahari, benih ataupun daripada ikan laut. Ini minyak dia bagus tetapi mau berhati-hati juga kalau kita memasak, jangan yang dia terlampau sampai berasap. Itu sudah tidak bagus lah. Okey, sebab itu akan membuatkan radang, sangat berbahaya juga. Dan ada minyak lagi, minyak zaitun ataupun olive oil, canola oil, minyak kacang, minyak bijan, minyak avocado dan minyak daripada kekacang. Minyak ini tidak dapat dihasilkan semula jadi oleh badan kita. Jadi kita perlu mengambil sumber minyak ni adalah daripada makanan. Dan ini ada lemak yang penting untuk kita punya badan jugalah. Okey, jadi ini kita mau faham sedikit mengenai ketidakseimbangan omega 3 dan juga omega 6. Jadi dia bilang hari ini kita selalu banyak makan makanan yang telah diproses, makanan cepat, makanan sedap, makanan yang banyak garam. Okey. So ini dia sangat-sangat tinggi dengan omega 6 yang sangat berbahaya yang memberi radang kepada badan kita. Kita sampai makan itu omega 6 20 kali ganda lebih tinggi daripada omega 3, yang mana omega 3 ini adalah yang bagus punya untuk kita punya badan. Kita sama-sama tengok. Terlalu banyak omega 6, kurang omega 3 membawa kepada radang yang tidak terkawal. Itulah banyaklah orang akan sakit joint, ada kena gout, ada sakit sini, sakit sana, inflammation, ada bengkak sini, bengkak sana, merah sini, merah sana, allergic sudah kulit semua gatal-gatal. Itu berlakunya radang dalam badan kita lah. Okey. Tingkatkan omega 3, kurangkan omega 6 adalah penting untuk kurangkan radang dalam badan. Jadi sangat penting untuk kita dapatkan omega 3 iaitu nisbah EPA dan DHA yang betul untuk kekalkan kita punya sel adalah sehat. Sama-sama kita tengok lagi. Apakah itu omega 3? Adalah asid lemak yang perlu, sejenis zat nutrien yang diperlukan oleh badan agar dapat berfungsi dengan normal. Omega 3 ibarat lemak kehidupan. Jadi dia sangat penting. Kerana dapat bantu sel berfungsi secara normal, omega 3 tidak dapat dihasilkan oleh badan, perlu diambil dari makanan. Terdapat dua jenis omega 3 iaitu dipanggil EPA dan DHA. Kita selalu dengar. Di mana dapat memberikan kebaikan kepada badan kita. Jadi kalau kita kurang omega 3, ini dia punya akibat. Orang boleh murung. Sebab omega 3 ni sangat penting untuk sel otak,
cepat penat, kulit akan menjadi kering dan gatal, rambut kering, kuku juga pecah, sakit joint, masalah jantung, kencing manis jenis 2, eczema, masalah kulit, psoriasis, masalah kulit, jejaskan kita punya ingatan dan kita punya pembelajaran, juga menjejaskan kita punya mata. Jadi, pentingkah omega 3? Perlukah kita ini omega 3? Memang perlulah kan untuk mencegah semua masalah-masalah yang ada di sini lah. Okay? Jadi, kita tengok omega 3 ni kita akan dapat yang paling senang kita mau dapat adalah daripada minyak ikan lah. Jadi ada banyak sangat berjualan minyak ikan di luar sana. Yang paling penting kita hari ini belajar sama-sama macam mana mau pilih minyak ikan yang berkualiti tinggi supaya kita tidak membazir beli-beli tetapi tidak mendapat kesan yang bagus. Bazir kan? So yang paling penting sini adalah dia punya ketulinan, dia punya kepekatan minyak ikan tu ataupun dia punya nisbah. Okay. So, ini minyak ikan, kita mau pilih yang terbaik, the best quality punya minyak ikan, kita mesti mau baca di botol, dia punya kandungan EPA 600 minimum 600 mg, DHA adalah 300 mg. Ini paling penting lah. Saya ada kawan, dia punya laki kerja offshore. Jadi, dia orang selalu mesti mau ada yearly review kan kesihatan. Dia punya laki tinggi dia punya tu kolesterol. Dia punya laki mau jimat-jimat, beli-beli saja apa ada minyak ikan di kedai. Tetapi dia punya bini makan minyak ikan Elken punya. Jadi dia punya bini cakap, nah itulah kau pergi beli yang apa saja kau suka mau pergi beli sebab dia punya bini kolesterol dia cantik. Tapi laki dia kolesterol dia tinggi. So, itulah beza dia. Kita mau faham sebenarnya. Bukan dia tidak mau beli, dia tidak faham batu. Okay, so ini sangat penting. Kalau sesiapa di rumah ada ada minyak ikan yang bukan omega, baca-bacalah supaya tahu. Kan? Ini penting. Lepas itu dia punya kepekatan dia adalah 2:1. EPA adalah lebih tinggi. Ini adalah standard emas lah. Standard emas nama dia. Lepas tu dia punya kesegaran lah. Pureness of the itu minyak ikan lah yang dipanggil tahap peroksida. Tahap peroksida ni adalah dia punya macam mana mau kira tahap kesegaran minyak ikan itu. Ini paling penting lah. Then, so memperkenalkan minyak ikan berketulinan tinggi dan sangat berkesan yaitu nama dia omega. Apakah ciri omega? Ini sangat penting teknologi yang canggih untuk buat dia lah. Sini ada banyak cara dulu-dulu ataupun cara lain syarikat untuk buat itu minyak ikan. Ada yang mengukus ataupun steam, pengesteran, penyulingan molekul berganda, okay? So, kita punya pula adalah di sini teknologi bebas haba supercritical carbon dioxide, CO2. Jadi ini memanglah kita orang biasa kan pun tidaklah tahu, tetapi yang paling shock, this is the highest teknologi punya. Teknologi yang paling the best teknologi, so kita akan dapat the best punya minyak ikan lah. Okay, bila kita pergi self-reading ataupun sendiri pergi study kan, memang kita proud. Bangga yang wow, kita orang punya adalah yang ini punya teknologi lah. Di mana dia punya kepekatan bila produce itu minyak ikan, kepekatan EPA DHA memang lagi tinggi lah, 60% ke 70%. Yang dulu kita orang ada minyak ikan EPA DHA adalah menggunakan ini punya teknologi, penyulingan molekul berganda. Tetapi ini punya teknologi lah menang. Okay. So ada banyak jenama-jenama yang lain adalah menggunakan kaedah yang inilah penyulingan molekul berganda. Okay. Okay. Secondly, dia tinggi kepekatan EPA DHA. Okay.
membuatkan dia lebih senang dicerna lah. Bila kita makan dia senang cerna, maka itu dia senang serap. Satu gel lembut tu dia ada 1.200 miligram minyak ikan tulin. Lepas tu dia punya miligram adalah inilah EPA 600 miligram, DHA 300 miligram, dan dia adalah nisbah 2 daripada 1. Berkesegaran tinggi. Apakah yang dikatakan segar? Kesegaran minyak ikan semakin rendah nilai peroksida, semakin segar minyak ikan itu. So, ini memang ada dia punya cara untuk cek lah. Dan kita punya omega berada di dalam yang paling rendah dia punya itu peroksida. Dan yang kalau tinggi punya peroksida tu adalah memang berbahaya lah. Okay? Ini penting nih, sangat-sangat penting. Tulin dan mematuhi perundangan bebas daripada toksin, bahan tambahan, ketidaktulinan lah dan sebagainya. Okay, so ini adalah surat akuan bebas daripada racun perosak lah, pesticide, melamine, phthalates, ini semua Elken memang sangat cerewet. Sangat cerewet, dia memang mau the best quality product yang ada di dalam Elken lah. Okay? Dan dia punya jaminan quality ini pun sangat-sangat penting lah. Kita tengok satu persatu because this is very important. Jadi minyak ikan premium dengan teknologi cecair supercritical CO2 memberikan anda kepekatan tertinggi EPA DHA. Sustainable seafood melindungi biodiversity lautan untuk memastikan lautan yang sehat dan berdaya tahan. Memanglah halal daripada Malaysia dan Asia. Okey, daripada ini kesihatan Kanada juga ada kelulusan daripada pihak berkuasa di seluruh dunia. Tiada pengawet tiruan dalam minyak ikan dan tiada salutan sintetik pada kapsul. Itu pun penting. Selamat daripada bahan cemar radiasi berbahaya, bebas daripada sebarang komponen GMO. Dia adalah original, tiada kena tambah-tambah lah. Dan siapa yang perlu ini minyak ikan ataupun ini omega, semua kita perlulah untuk yang golongan untuk sehat jantung, mau jaga jantung, pengawalan yang tekanan darah tinggi ataupun yang ada kolesterol, okay? Individu yang ingin dia punya fungsi otak bagus, jadi actually kita punya anak kalau mau makan pun boleh juga, tapi mau tengok dia punya dos lah, okay? Dan bagus untuk kita punya mata. Individu yang sering terdedah dengan stres, dia memang sangat bagus untuk ini kita punya fungsi otak, ini omega. Semasa mengandung dan bagi kanak-kanak untuk perkembangan dia punya sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ni adalah kita orang punya otak memberi arahan melalui itu sistem saraf pusat. Otak bilang kelip mata, kita kelip mata. Otak bilang angkat tangan, kita angkat tangan. Jadi itu dia melalui itu sistem saraf pusat lah. Jadi dia akan mengkasih sehatkan bukan saya otak, tetapi kita punya sistem saraf otak untuk menerima arahan dari kita punya otak. So, ini kita punya omega, dia sebenarnya adalah 3 kali ganda lebih pekat daripada minyak ikan di luar sana. So that's why dia punya kesan pun bila kita makan 1 biji saja pun memang sudah sangat bagus. Okay, 1 hari 1 soft gel lah. Okay, so ini adalah dia punya summary kita punya kenapa omega. 1, dia punya teknologi untuk buat kita punya omega memang the highest technology quality. Paling tinggi punya quality untuk produce minyak ikan yang pure ataupun segar lah. Lepas itu dia juga dia punya EPA DHA kepekatan dia tinggi. So sana kita orang sudah jimat makan 1 pun equivalent to 3 biji minyak ikan biasa. Dia punya nisbah EPA DHA adalah 2 daripada 1. Ini sebenarnya adalah gold punya nisbah. Then dia punya standard berdaftar maksudnya daripada KKM, halal. Semua sangat-sangat berkualiti. Minyak ikan ni sejak pun ada banyak dia punya certification lah. Okay. So tidak perlu risau untuk makan. Malahan kita sangat bangga dan
macam puas hati lah. Wow, saya makan minyak ikan yang good grade punya. Dan lepas tu, kita Elken sudah 32 tahun rekod cemerlang jenama yang dipercayai ramai. Okay. So, ini minyak ikan adalah topik yang pendek saja. Walaupun pendek, tetapi hari-hari kita mau jaga kita punya jantung, kita punya otak, kita punya kolesterol. Jadi hari-harilah kita makan Omega. Oke, thank you. Sampai sini saya sharing saya. Berbalik kepada MC.